Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di sini dengan saya Syifa Fauzia di acara podcast bercerita lewat kata. Pada episode kali ini kita bakal ngobrolin tentang Lika-Liku semester 5 yang katanya semester 5 ini fase mahasiswa mengalami kejenuhan, pengen lanjut tapi berat banget, pengen keluar tapi sayang udah mendekati semester akhir. Nah, sekarang di sini aku udah bersama dua mahasiswa yang baru saja melewati fase semester 5-nya. Nah, di sini aku udah ditemenin sama Kak Cahnia dan Kak Ahwa. Hai Kak Cahnia. Halo Teh Syifa. Hai Kak Ahwa. Halo Teh Syifa. Nah, sebelumnya aku mau nanya nih ke Kak Chania sama Kak Ahwa. Selain ikut kegiatan di kampus, ada ikut kegiatan di luar lagi nggak sih? Kalau dari Kak Chania gimana? Kalau aku sih sekarang sibuk di luar ya Kak Teh Syifa. Aku ikut organisasi di luar dan juga aku ngajar setiap sore dan kadang malam juga sih. Itu aja organisasi dan kegiatan aku. Oh, berarti Kak Chania sekarang ngajar ya kesibukannya selain Iya. kuliah. Iya betul. Oke, kalau dari Kak Ahwa gimana? Kalau aku selain kuliah ikut organisasi di luar kampus dan ikut beberapa kegiatan bootcamp. Oke, berarti Kak Ahwa juga aktif di luar ya? Iya. Oke, nah di sini aku mau nanya nih, katanya tuh semester 5 tuh semester yang paling berat. Bener gak sih Kak Cahnia atau Kak Ahwa? Bener banget. Bener setuju, paling berat sih. Nah, boleh gak sih sedikit diceritain gimana Kak Ahwa sama Kak Cahnia semester 5-nya? Mungkin dari Kak Cahnia dulu nih, kira-kira Kak Cahnia ngelewatin semester 5-nya berhasil gak sih sama kayak semester-semester sebelumnya? Berhasil, gak berhasil ya setengah-setengah. Oh iya disclaimer, semester 5 ini bukan paling berat ya, tapi menuju yang akan lebih berat lagi. Kayak gimana tuh? Kan kalau lebih berat mas skripsi ya. Kalau misalkan kita lihat cutting-cutting kita yang skripsi itu mereka semuanya lebih dikorbankan dan pintunya itu dari semester 5 ini sih. Oke, berarti awal mulanya tuh dari semester 5 ya? Yap, betul banget dari semester 5. Tadi pertanyaan apa Teh Syifa? Lupa. Kira-kira bisa berhasil gak nih ngelewatin semester 5-nya kayak semester-semester sebelumnya, semester 2, 3, 4? Berhasil nggak berhasil sih. Dari segi waktu mah berhasil karena aku masih bisa stay di semester 5 dan sekarang menuju semester 6. Berhasil dong berarti ya. Tapi untuk mungkin mata kuliahnya, materi-materinya, lingkungannya itu sedikit berantakan lah. Amburadul dikit. Dikit segede bumi. Oke, nah kalau dari Kak Ahwa gimana nih? Aku mau nanya, ada nggak sih cara mengelola waktu dari Kak Ahwa waktu semester 5 kemarin? Cara mengelola waktu buat semester 5 sebenarnya agak sulit ya karena kita tuh kayak semester 5 tuh udah mulai sibuk-sibuk dan banyak tugas. Nah, cara mengelola waktunya kalau versi aku pribadi sih pakai to-do list ya, pakai metode to-do list, yaitu kita bikin list atau apa ya namanya kayak list apa yang bakal kita lakuin dalam waktu dekat. Kalau aku bikinnya per hari sih, tapi ada juga yang emang kayak bunding 1 bulan, tapi lebih sering ke per hari to-do listnya. Oh, terus gimana? Berhasil? Alhamdulillah itu lumayan efektif buat aku. Sih terasa berat gitu ya di semester 5 ini gitu. Betul, meski terasa berat dan kadang suka berubah-ubah. Sambil ya Allah Sahwa. Iya betul. Oke. Nah, kan katanya semester 5 tuh fase-fase awal-awalnya berat gitu ya, semester 5 tuh. Nah, pastinya di setiap semester itu ada dong kayak hal-hal yang nggak disukain, terus pengalaman-pengalaman nggak enak gitu ya. Nah, kalau dari Kak Cahnia nih, kira-kira apa sih pengalaman paling menyebalkan atau melelahkan gitu di semester 5? Wah, ini benar-benar melelahkan dan menyebalkan sih. Apa tuh? Ini tuh benar-benar nyebelin banget. Kalau aku pribadi ya, aku nggak ngejudge orang ya, nggak ngebilangin orang gimana. Cuman aku pribadi kan kegiatan aku banyak ya, nggak cuman ngajar tapi ngurusin beberapa kegiatan lain. Dan adalah misalkan hari Senin ini waktu kuliah jam 1 siang.
Aku dari kegiatan aku ini beres jam 12. Baru beres, belum sholat, belum makan lah. Terus mau gak mau dalam 1 jam itu harus beres sholat, beres makan, dan sampai ke kampus, ke kelasnya tepat waktu. Udah sampai kampus jam 1, dosennya tuh kadang belum ada. Menurut aku ya itu bener-bener ngabisin kecewa waktu gitu ya. bener. Ya Allah, kecewanya tuh bener-bener capek. Dan mungkin ada beberapa kali ya aku jumpain di semester 5 kayak gitu, dan lebih capek sebelnya lagi tuh kita udah ngeluarin waktu, udah niat banget nih, udah niat ini nih kuliah nih jam 1 sampai kampus, ternyata online. Itu mungkin bukan di semester 5 ya, tapi semester 4, 3, 2, 1 pasti ada yang kayak gitunya. Cuman Pas aku. puncaknya. Tapi puncak sebel-sebelnya dan kesel capek kecewanya itu pas di semester 5 ini, karena semester 5 ini aku lebih banyak kegiatan dari semester sebelumnya. Mungkin itu aja sih Teh Syifa yang bikin aku, ya Allah, kenapa sih takdir berkata seperti ini gitu. Itu aja Teh Syifa. Itu yang bikin melelahkannya ya buat Banget, Kak banget. Cahnia di semester 5 ini. Mungkin emang dari sebelumnya emang ya itu mah biasanya mungkin dosen kayak gitu. Tapi puncak-puncaknya pas semester 5 gitu ya. Nah, kalau dari Kak Ahwa gimana nih? Kira-kira ada gak tantangan terbesar yang dihadapi selama semester 5 nih? Kan Kak Ahwa udah ngelewatin semester 1, 2, 3, 4. Nah, di semester 5 gimana? Kira-kira ada gak sih? Tantangannya di semester 5 sebenarnya dari awal semester 1 juga itu sudah jadi tantangan ya, sampai semester 5 tantangannya yang pertama jarak ya. Oh iya, Kak Ahwa rumahnya di mana? Aku di Buah Batu guys. Oh, Buah Batu. Iya. Terus Bubat kampus Pride. kampusnya di mana? Kampusnya di UMB di Jalan Soekarno Hatta. Oh ya, jauh Nomor ya. berapa? Jauh. Aku 11 km ke kampus Kak. Masya Allah. Iya, dan itu menurut aku tantangan terbesar karena kadang macet, hujan, banjir, itu sangat-sangat menjadi tantangan betul sekali. Nah, tantangannya tuh kalau di kampus itu sendiri selama semester 5 sebenarnya lebih ke teman ya. Kita tuh harus gimana ya? Kayak lebih ke kita juga sebagai teman gitu harus bisa berbaur dan apa ya namanya kayak menyesuaikan pada tempatnya lah. Kayak kita misalnya jangan sampai jadi orang yang apa namanya tiba-tiba menghilang ataupun kayak tiba-tiba low respon. Kalau semester 5 itu kan banyak gimana ya, terus kita tuh kadang pengen misalnya kita pasti udah punya apa namanya kerjaan gitulah tipis-tipis, jadi tergiur sama uang dan kayak misalnya ada kerjaan nih tapi kuliah tuh penting tapi kerjaan juga penting karena kita juga dapat uang gitu dari itu. Sedangkan kalau kuliah mana online kadang suara dosennya kekerbekan, sinyal kita nggak memadai, itu tuh sangat-sangat menjadi kendala di semester 5 ini. Setuju banget. Ih, Teh Ahwa. Tuh. Iya. Oke. Nah, terus katanya semester 5 itu kan emang paling berat ya. Nah, maksudnya awal gitu, pintu gitu. Nah, kira-kira pernah nggak sih terbesit di pikiran Kak Cahnia nih? Kayak udah mau keluar aja gitu, udah keburu capek gitu. Atau enggak, aku harus bertahan gitu, aku harus bertahan sampai akhir udah tanggung gitu. Nah, gimana nih Kak Cahnia? Pasti sih. Aku sering banget sih Teh Syifa terbesit hal kayak gitu. Mungkin hampir setiap bulan kali ya. Pas lihat jadwal presentasi mungkin. Aduh, udah presentasi lagi nih, gini-gini mulu deh. Aku tuh bingung kan. Cuman kalau dibilang berlanjut bertahan atau mundur, pasti bertahan dong. Karena secara langsung aku sekarang udah masuk semester 6 ini. Jadi ya tetap bertahan walaupun sambil ya Allah bantu aku ya Allah untuk selesaikan semua ini gitu. Dan kalaupun mundur kan, kalau semester 5 ini dilanjutin makin berat ya. Kalau mundur sayang banget. Semuanya udah dilaluin, biayanya pun gak gampang, biaya pun gak murah ya. Untuk yang kuliah ini tuh bukan masalah biaya kuliah aja sih Teh Syifa, lebih ke biaya hidup mungkin ya. Ketika kita mau kerja kelompok mungkin, kerjain tugas, itu kan gak mungkin ya kalau gak ngeluarin uang. Mungkin itu aja sih Teh Syifa, sampai sekarang aku masih bertahan. Masya Allah, keren ya masih bertahan. Berarti nggak ada sama sekali buat kepikiran ya udahlah pasrah gitu.
Ada, karena pasrah itu aku bertahan sampai sekarang. Masya Allah, berarti masih kuat ya. Semoga Masih kuat sampai harus ya teh, tamat, sampai akhir. harus kuat. Oke, terakhir nih, aku mau nanya, kira-kira ada nggak penyesalan? Pasti kan kita tuh kalau misalnya ngelakuin satu kayak nyesel gitu kan, habis ngelakuin ini nih. Kalau misalkan di semester 5 ada nggak sih penyesalan yang dilakuin? Nah, kira-kira apa itu dan apa tipsnya untuk adik-adik tingkat selanjutnya? Mungkin boleh dari Kak Ahwa dulu deh. Penyesalan selama di semester 5 ini adalah kurang, sebenarnya lebih ke diri sendiri ya, menyesal gitu loh. Kadang kayak aku tuh harusnya effort lebih kalau misalnya kelasnya online, aku cari sinyal yang bagus, tapi ya karena kendala dan lain sebagainya ya mau gak mau sinyalnya ya tetap kayak gitu, meskipun kadang kekerbekan, kadang kameranya nggak bisa nyala, kadang tiba-tiba audionya gak bisanya. Itu sangat-sangat penyesalan buat aku, karena ya aku nggak bisa ngedengerin dosen ngomong gitu loh, karena aku harus double devis lah. Itu sebenarnya sih yang lebih menyesal buat aku. Dan yang itu lebih ke apa ya, yang kedua adalah aku tuh kadang nyatet tuh gimana ya, lebih ke nyatet tuh hanya poin-poinnya aja. Sebenarnya aku tuh catat tuh yang agak banyakan, tapi aku tuh lebih mencatat ke poin-poinnya. Jadi mungkin di semester selanjutnya aku bakal lebih mencatat banyak hal, nggak hanya poin-poinnya aja tapi keseluruhannya. Oke, berarti penyesalan dari Kak Ahwa nih di semester 5 karena kurang effort ya. Kurang effort, mungkin bisa lebih berusaha lagi buat misalkan kayak tadi nyari sinyal, terus dalam nyatet setiap mata kuliah gitu kan, dicatat gitu. Nah, kalau dari Kak Cahnia, kira-kira ada gak hal yang Kak Cahnia sesali pas semester 5? Ada sih Teh Syifa, aku mungkin kurang effort lagi ya sama kayak Teh Ahwa. Kalau lebih bedanya kalau aku kurang memaksimalkan yang waktu yang ada. Kayak aku lebih milih untuk mungkin karena capek ya, jadi lebih milih untuk istirahat. Itu tidak dibenarkan dan salah mungkin ya. Waktunya kuliah mungkin, tapi karena udah bener-bener capek sama kegiatan lain, aku jadi milih untuk istirahat. Padahal ya kuliah tuh gimana pun tetap harus jadi prioritas untuk kita tetap bertahan. Itu aja sih. Dan untuk materi, karena dosen-dosen yang ngasih materi itu dosen-dosen yang luar biasa ya, hebat-hebat semua, keren-keren semua dosennya. Jadi ya sama karena kurangnya effort dari aku pribadi, jadi materi-materi yang dikasih tuh ya tetap kurang maksimal gitu lah. Karena online mungkin, karena mungkin akunya yang datangnya telat, karena mungkin dari pihak kampusnya mungkin ruangan atau dosen yang telat, itu kan bikin segalanya terhambat. Mungkin itu aja sih yang aku seselin. Itu aja Teh Syifa. Oke, berarti ya hal yang disesali itu pasti ada ya, selalu ada kayak Ada. ya kita kurang effort lah, kurang kurang semangat lah gitu. Kira-kira ada gak sih pesan-pesan dari Teh Ahwa atau Acahnia buat teman-teman yang mau ngelanjutin ke semester 5-nya? Mungkin boleh dari Kak Ahwa duluan. Kalau dari aku sih tetap semangat ya, dan jangan lupa jadwalin, karena harus punya jadwal teratur buat semester 5 ini karena super duper padet. Terus tetap semangat aja dan jangan lupa istirahat, dan semoga sehat selalu. Oke, kalau dari Kak Cahnia gimana nih pesan-pesannya? Pesan-pesan dari aku sih mungkin kita harus bisa memilih teman ya, lebih selektif. Jangan sampai karena teman kita bisa terpengaruh, tapi harusnya ada teman ini kita menjadi berpengaruh. Dengan berpengaruhnya ya hal-hal yang baik. Jangan sampai terpengaruh dengan hal-hal yang gak baik. Misalkan kayak waktunya ngerjain tugas malah main atau apalah. Jadi waktu-waktu yang ada itu malah tidak dimaksimalkan, tidak digunakan dengan baik. Itu aja. Oke, terima kasih. Itu pesan-pesan dari kakak-kakak semester 5 buat nanti teman-teman yang bakal melanjutkan ke semester-semester berikutnya. Karena di setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan.
Terima kasih buat Kak Ahwa dan Kak Cahnia. Iya, terima kasih juga Kak Syifa. Terima kasih juga Kak Syifa. Oke, terima kasih. Sekian dari saya, Syifa pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.